Sudah aku bagi. Mereka harus gerak cepat. Baik, selamat sore Sobat Trader. Selamat datang kembali di Akademi Trader Indonesia di ruang belajar Akademi Trader Indonesia. Hari ini saya akan membawakan ethical forexiology, sesi lanjutannya ya, tentang pemetaan analisa grafik atau chart analysis. Acara ini selalu dilakukan di hari Jumat. Untuk informasi, Jumat depan kita karena ada hari besar keagamaan, maka kami tidak mengadakan acara webinar ini dan kami akan lanjutkan kembali acara webinar Ethical Forexiology Series ini di tanggal 7 Agustus 2020 di waktu yang sama. Oke. Poin hari ini adalah pemetaan analisa grafik atau chart analysis. Kita mulai dari kenapa trading forex dan bagaimana trading forex. Kenapa harus trading? Karena ada opportunity yang tinggi, likuiditas tinggi, dan waktunya juga cukup fleksibel. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan peluang? Ya, bagaimana kita trade di pasar forex ini. Ini ada metodenya. Nah, hari ini saya akan bahas dari sisi metode. Kalau kita bicara tentang metode, di sini ada cara menganalisa atau cara menggrab pasar. Rumus seperti yang minggu lalu sudah saya sampaikan adalah rumusnya opportunity sama dengan volatility plus liquidity. Di mana di sana volatility itu adalah disebabkan oleh adanya kejadian yang diberitakan. Makanya kita akan menganalisa secara menganalisa beritanya, sifat-sifat dari berita tersebut. Yang kedua, likuiditas. Ini dipengaruhi oleh pelaku pasar. Ya, kita tahu bahwa pelaku pasar sendiri itu ada 4 kelompok besar. Yang pertama itu adalah bank sentral dan pemerintah. Yang kedua, bank dan perusahaan. Yang ketiga itu ada hedge fund. Yang keempat adalah kita sebagai individu, trader individu. Nah, bagaimana kita menangkap opportunity? Tentunya dengan melakukan aktivitas analisa. Bagaimana menemukan peluang terbaik dan kemudian membuka posisi dengan rencana dan pengelolaan yang baik. Nah, saya membagi analisa pasar ini dalam 3 kelompok besar. Yang pertama, chart analysis, yang kedua, news analysis, yang ketiga, intermarket analysis. Nah, hari ini saya akan masuk tentang chart analysis. Oke. Saya ulang kembali bahwa chart analysis ini adalah analisa yang mempelajari tentang efek atau efek dari pergerakan harga. Jadi kita bisa dapatkan di sini untuk mendapatkan trennya apa dan timingnya apa. Nah, untuk pemetaan sendiri, chart analysis ini saya bagi 2. Di sini ada kelompok price action, kemudian ada kelompok technical indicator MT4. Nah, di sini yang menarik adalah ini adalah alat bantu. Ya. Price action itu adalah alat bantu sudut pandang kita untuk menganalisa. Nah, di situ ada aturan-aturannya tersendiri. Yang kedua, technical indicator juga begitu. Itu merupakan alat bantu. Nah, ini untuk mendapatkan apa yang kita cari dari analisa ini. Kita kan fungsinya untuk mencari tren dan timing. Oke. Nah, saya bagi price action ini menjadi 3 kelompok. Ya. Kelompok pertama ini adalah candlestick pattern. Kelompok kedua, chart pattern. Kelompok ketiga, custom pattern. Nah, ini ada 3 kelompok besar dalam kelompok untuk price action. Yang kedua, technical indicator ini terbagi atas trend indikator, osilator indikator, dan custom indikator.
Nah, ini yang menarik di sini bahwa gunakanlah, pilihlah yang nyaman buat sobat trader bisa mendapatkan satu jawaban tentang tren dan timingnya. Ya, baik menggunakan technical indicator MT4 atau menggunakan price action. Silakan, lebih digabung juga nggak apa-apa. Tapi intinya adalah bagaimana bisa mendapatkan trennya apa, kemudian timingnya kapan, dan yang terakhir, yang paling utama itu adalah mendapatkan support dan resistennya di mana untuk masuk. Oke, saya masuk ke price action. Price action ini adalah analisa chart ya, melalui pendekatannya melalui apa yang tergambar di chart tanpa menggunakan indikator. Jadi hanya ada di dalam chart itu candlestick. Nah, itu yang kita analisis. Nah, jika sobat trader pingin belajar, ini saya berikan pemetaannya dari price action ini. Ya, dari price action ini bisa dipelajari ya bahwa candlestick pattern ini terbagi atas 3 kelompok besar. Yang pertama single candlestick pattern, yang kedua dual candlestick pattern, yang ketiga triple candlestick pattern. Ya. Nah, di sini sobat trader nggak perlu belajar semua saya pikir, tapi memang sih kalau mau dibaca semua ya penting juga gitu. Cuma artinya kalau jika mengkhususkan untuk di awal ini lebih baik langsung kepada apa yang pattern-pattern mana yang lebih kuat atau yang jelas kelihatan untuk kita ambil posisi gitu ya. Di mana kita kan untuk mendeteksi tren dan timingnya. Nah, untuk single candlestick pattern yang perlu sobat trader pahami pertama itu adalah pattern hammer. Yang kedua, shooting star pattern. Nah, ini untuk yang single pattern ya. Untuk yang dual candlestick pattern ini yang sobat trader harus perhatikan adalah engulfing pattern. Baik untuk yang bullish engulfing ataupun bearish engulfing. Nah, kemudian untuk yang ketiga, triple candlestick pattern, sobat trader coba perhatikan atau pahami lebih dalam tentang morning star dan evening star pattern. Nah, ini perlu diperhatikan. Menurut pengalaman saya bahwa single, dual, triple ini yang saya sebutkan single hammer pattern, shooting star pattern ini merupakan pattern atau pola-pola yang sifatnya call to action. Jadi begitu selesai terbentuk pola ini, maka di candlestick berikut kita sudah bisa putuskan untuk entry, untuk masuk pasar. Ya. Biasanya dengan terbentuknya pola yang memang kita sebut sebagai pola call to action, maka ini segera kita harus ambil posisi, di mana itu biasanya besaran stop loss-nya itu lebih terukur. Mengapa saya bilang lebih terukur? Karena ini istilahnya kita masang stop loss itu walaupun kecil tapi sulit untuk disentuh ya. Kemudian jadi juga tidak terlalu lebar gitu. Oke, jadi candlestick pattern ini sangat penting ya. Jadi sobat trader kalau mau mempelajari candlestick pattern, ini pemetaannya. Single candlestick pattern, dual candlestick pattern, triple candlestick pattern. Ini merupakan pola-pola yang sering terjadi di dalam grafik atau chart. Nah, yang sering keluar atau yang memiliki akurasi tinggi ini adalah engulfing pattern, baik yang bullish engulfing ataupun yang bearish engulfing. Seperti itu ya. Jadi ini yang pertama bisa saya sampaikan. Yang kedua, price pattern. Nah, price pattern ini sobat trader harus paham ya dan memiliki daya visual yang besar untuk memahami ini. Jadi memang perlu secara teori harus dipelajari ulang gitu ya, harus dipelajari dan mengerti kemana-kemananya. Yang pertama, cara belajarnya adalah memahami mana kelompok-kelompok yang reversal pattern, mana yang continuation pattern, atau mana yang bilateral pattern. Ya. Nah, di sini memang sangat kuat ya. Semuanya memiliki akurasi tinggi.
double top dan double bottom, triple top dan triple bottom, head and shoulder and inverse head and shoulder, kemudian ada continuation pattern, kemudian ada triangle terbagi 3 lagi, symmetrical, ascending, descending, kemudian ada flag dan pennant, ada wedge formation, rectangle formation, continuation head and shoulder pattern. Nah, itu memang harus dipelajari. Yang ketiga, bilateral pattern. Nah, ini termasuk dalam kelompok bisa menjadi continuation, bisa menjadi bilateral pattern. Ya. Ascending triangle, descending triangle, dan symmetrical triangle. Ini kelompok untuk price pattern. Nah, yang menarik, untuk custom pattern, ya, untuk custom pattern terbagi 2. Nah, ini yang memang saat ini untuk para trader milenial ini lagi heboh-hebohnya ya, lagi seru-serunya tentang harmonic pattern ini yang sering kita dapatkan cerita-cerita di website-website atau di YouTube atau di ya website tentang trading ini sedang rame-ramenya tentang harmonic pattern. Tapi di sini sobat trader harus pahami bahwa ini adalah merupakan pengembangan dari price pattern. Jadi custom pattern ini adalah pengembangan dari price pattern. Oke, karena ada satu dan lainnya dia seperti hampir sama gitu ya. Nah, untuk custom pattern ini terbagi atas 2 kelompok besar. Elliott wave theory ya, dia terbagi atas impulse wave. Yang kedua, corrective wave, di mana di sini ada 3 kelompok ya, untuk zigzag, flat, triangle. Nah, kemudian untuk yang harmonic pattern kita bisa temukan ada ABCD pattern, three drives pattern, Gartley pattern, crab pattern, bat pattern, butterfly pattern. Nah, ini ada 6 jenis dari kelompok harmonic pattern. Saya coba kupas satu-satu mulai dari Elliott wave theory ya. Saya belum kupas secara detail karena maksud dari saya ini adalah memberikan pemetaan dulu. Nah, detailnya bisa coba lebih lanjut bertanya di Akademi Trader, bisa kami berikan penjelasan lebih lanjut tentang custom pattern ini. Nah, untuk Elliott wave theory, ini yang impulse wave itu seperti ini. Elliott wave theory itu adalah diciptakan oleh Ralph Nelson Elliott, ya, yang berhasil menciptakan teori Elliott wave dari penelitian yang dilakukan terhadap 75 tahun data harga saham. Dia berhasil menemukan bahwa sebenarnya harga di pasar saham itu tidak bergerak secara acak, tetapi memiliki pola yang tetap. Nah, ini dia, sobat trader. Kalau kita bicara tentang wave ini, ya, di sini sebenarnya hampir sama kalau kita memahami tentang support dan resistance seperti itu. Ya, jadi ini sebenarnya sama, tapi dia oleh Elliott ya, Ralph Nelson Elliott ini dia membagi atas impulse wave ini seperti ini. Ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4, gelombang 5. Nah, ini yang contoh untuk mendeteksi impulse wave. Yang kedua, corrective waves. Nah, corrective wave ini ada 5 gelombang, kemudian ada gelombang koreksi, ya ada A, B, C. Nah, di situ itulah yang akan menjadikan tanda untuk bisa masuk. Corrective waves hadir dalam berbagai bentuk dan rupa. Totalnya ada 20 bentuk corrective waves menurut Elliott, sang perumus teori ini. Tapi nggak perlu dipelajari semua, cukup menghafal 3 jenis corrective waves saja. Nah, ini ada yang pertama zigzag waves, flats, kemudian ada triangle. Nah, coba sobat trader bandingkan dengan yang namanya price pattern tadi. Ya. Ada flat ini kita bisa simpulkan kita bisa simpulkan bahwa ada double top, double bottom. Nah, itu akan kemana kira-kira breakout, berarti strategi apa yang akan kita gunakan dalam market yang nampak flat seperti ini, atau dengan kata lain trennya sedang sideways. Nah, ini kan bisa membantu. Jadi perlu juga dipelajari. Ya. Oke, kemudian untuk yang harmonic pattern.
harmonic pattern ini, yang ABC pattern itu gambarnya seperti ini. Dia ada yang bullish ABCD, kemudian ada bearish ABCD. Nah, ini sangat menarik. Bisa dipelajari lebih lanjut. Cuma saya ingin mengenalkan. Jadi kalau ingin belajar ya berarti yang harmonic pattern ini untuk kelompok apa sih gitu. Fungsinya untuk apa sih? Kapan harus menggunakannya untuk open posisi buy atau sell, seberapa teknik apa yang akan digunakan, kemudian stop loss-nya berapa, TP-nya seberapa, itu yang sobat trader juga harus detail lagi dipelajari. Yang kedua, three drive pattern, gambarnya seperti ini. Tetap ada yang bearish three drive, kemudian ada bullish three drive. Jadi artinya menggunakan 3 gelombang 1, 2, 3, 1, 2, 3, terus bergabung dengan A, B. Nah, itu kemudian harga akan kemana potensinya kalau bearish. Jadi ini saya pikir ini akan digunakan lebih baik dengan teknik trading yang kita sebut teknik trading breakout. Seperti itu. Oke ya. Kemudian yang ketiga, ada Gartley pattern. Gartley pattern ini, penamaannya ini ditemukan oleh namanya si Gartley ya. Nanti kita bisa buka lagi di kesempatan yang lain, kita akan coba kupas lagi siapa penemunya. Tapi lagi-lagi ini adalah pola ditemukan di-create oleh seorang yang bernama Gartley, kemudian berbentuklah seperti ini. Tetap ada bullish Gartley, ada bearish Gartley di sini. Ya, ini sangat menarik juga sih sebenarnya. Ini memang lagi banyak yang menggunakan ini. Cuma basically bisa kita perhatikan ini adalah angka-angka dari price pattern dan angka-angka yang tertera di dalam Fibonacci. Gitu. Jadi ini sebenarnya saling terkait sih, seperti itu ya. Yang keempat ada crab pattern. Ya, ada juga bullish crab, ada bearish crab, gambarnya seperti ini. Ya, dia untuk jika breakout atau dia reverse, kemudian kita ambil posisi buy itu kapan, kemudian untuk bearish crab jika dia reverse dari high-nya atau reverse dari resisten, maka dia akan kemana dan baiknya kita open posisi sell-nya kapan. Ini melalui crab pattern bisa didapatkan. Yang kelima, kita bicara tentang bad pattern. Bad pattern ini juga sama, ada bullish bad, ada bearish bad. Ya. Sobat trader perhatikan bahwa di sini juga kita bisa lihat bahwa tetap gelombang, ya, pola gelombang dia hampir sama dengan apa yang diberikan di dalam Wave Elliott teori. Nah ini sebenarnya hampir sama, gitu ya. Yang keenam ada butterfly pattern. Nah ini pattern seperti ini tetap aja ada bearish butterfly, ada bullish butterfly. Nah ini sangat menarik sih sebenarnya kalau dipelajari lebih lanjut, ya. Nah dalam kesempatan ini saya juga hanya memberikan pemetaannya dulu. Jadi sobat trader, kalau kita bicara tentang pemetaan, ya, pemetaan analisa teknikal, di sini kita bicara tentang price action. Oke, price action ini terbagi atas 3 kelompok yang sobat trader harus pelajari. Ya, saya memberikan urutan pertama yang sobat trader perlu pelajari adalah candlestick pattern. Yang kedua, price pattern. Oke. Yang ketiga baru custom pattern. Ya. Jangan membebani pemikiran untuk belajar terlalu berat, karena memang untuk chart pattern dan custom pattern ini membutuhkan satu imajinasi atau daya visual yang tinggi. Jika sobat trader bisa benar-benar menguasai candlestick pattern, saya pikir itu juga bisa menghasilkan sesuatu kok. Oke ya. Jadi ini poin price action. Sekarang saya akan masuk ke poin dari technical indicator. Technical indicator ini sebenarnya juga fungsinya adalah untuk mendapatkan tren dan timing. Gitu. Tren dan timing ini bisa didapatkan melalui indikator MT4 di MetaTrader 4. Nah, saya hanya memilihkan 2 ya kelompok besar. Kelompok yang bisa mengidentifikasi tren
kemudian kelompok yang bisa mengidentifikasi timing untuk masuk. Nah, di kelompok tren ini ada banyak, Sobat Trader. Ada moving average, ada average directional movement index, ada Bollinger Band, ada envelopes, ada Ichimoku Kinkyo Hyo, ada parabolic SAR, ada standard deviation. Mau belajar semua silahkan, tapi kalau mau mencari yang simple, ada di moving average. Ya. Moving average ini juga cukup menarik. Kenapa? Karena kita tidak perlu untuk osilator, indikator, ini kita bisa menggunakan strategi atau teknik crossover dua moving average ini. Itu untuk menentukan timing. Yang ketiga, untuk mendapatkan support dan resistance juga kita bisa gunakan lebih baik dua moving average daripada hanya satu. Nah, karena kita kan mau ambil untuk timing dan trennya, jadi minimal dua lah kita gunakan moving average. Oke. Kemudian untuk yang osilator, indikator, ini juga ada banyak. Ada stochastic oscillator, ada average true range, ada Bears power, ada Bulls power, ada commodity channel index, ada The Marker, ada force index, ada MACD, kemudian ada momentum, kemudian ada moving average of oscillator, ada RSI, ada RVI, kemudian ada Williams percent range. Nah ini saya berpikirnya ya bisa aja Sobat Trader kalau memang suka dan bisa mempelajari ini silahkan. Tapi kalau mau yang simple itu adalah stochastic oscillator dan relative strength index. Biasanya Sobat Trader kalau habis install MetaTrader 4 itu defaultnya selalu keluar kok relative strength index. Nah, bisa dipelajari. Hanya fungsinya ini untuk mendapatkan timing masuk gitu ya. Tidak untuk membaca tren. Nah, ini dikombinasikan untuk mendapatkan trennya dengan moving average. Oke, gitu ya. Kemudian yang ketiga, custom indikator. Too many. Kalau untuk custom indikator ini sangat banyak karena arti dari custom indikator ini adalah sebuah indikator default yang sudah dikeluarkan yang ada di MetaTrader yang termasuk dalam kelompok tren, osilator, volumes, Bill Williams. Ini kemudian di-customize oleh seseorang dengan parameter-parameter yang di luar default ya. Jadi mungkin lebih baik hasilnya. Nah, ini banyak kok ditemuin gitu ya. Atau untuk mendownload ini juga cukup banyak di MQL5 juga banyak ya. Seperti itu. Ini kalau untuk customize, saya sih bisa sampaikan cukup bagus dengan Heiken AC, kemudian ada yang bagus lagi adalah zigzag. Ini zigzag ini berkaitan dengan apa namanya? Berkaitan dengan pola. Itu ada keterkaitan. Manfaatkan zigzag untuk mendapatkan titik awal, low dan high-nya, kemudian itu akan mendapatkan satu kejelasan untuk timing seperti itu. Oke, Sobat Trader, itu yang bisa saya sampaikan. Follow untuk next webinar Ethical Forexology Series di bulan depan ya. Tanggal 7 Agustus tahun 2020 jam 6 sore ya. Di frekuensi yang sama nanti akan diberikan link untuk registrasi agar rekan Sobat Trader bisa mengikuti webinar ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum itu, saya berharap apa yang bisa saya sampaikan hari ini bisa membantu Sobat Trader untuk mengawali aktivitas untuk sebelum trading di pasar keuangan ini harus dengan pemetaan belajar dulu. Nah, urutan-urutan ini yang di peta seperti ini untuk chart analysis ini seperti ini adanya. Chart analysis, Sobat Trader pilih kelompok price action, yang kedua kelompok technical indikator MT4. Oke. Nah, untuk price action, Sobat Trader bisa belajar terlebih dahulu tentang candlestick structure-nya, baru bicara tentang candlestick pattern, baru bicara tentang price pattern, baru bicara tentang custom pattern. Oke ya. Nah, yang kedua,
technical indicator MT4 itu cukup dengan menggunakan 3. Pilihlah salah 1 atau 2 saja, ya. Tapi sobat trader harus tahu bahwa indikator itu bisa memberikan gambaran apa tujuannya, gitu kan. Nah, di sini untuk trading kan saya bilang ada 2 nih. Trend dan timing. Nah, ini di sini gunakanlah trend indikator dan osilator indikator. Nah, custom indikator bisa dimanfaatkan jika sobat trader bisa menemukan sebuah settingan yang bagus. Customize lah gitu. Ya. Silakan. Yang penting ini urutan belajarnya. Oke, sobat trader, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari Jumat kali ini tentang pemetaan grafik atau chart analysis. Kita jumpa lagi di tanggal 7 Agustus di jam yang sama di webinar Ethical Forexiology Series. Saya Heru, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Sukses dalam tradingnya.